Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita awali malam kita dengan untayan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti, bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pertemuan sebelumnya, bahkan 2 kali pertemuan kita sudah membahas salatut tahajud, salat tahajud, baik itu dari segi waktu, dan bulan kemarin kita bahas fadilah-fadilah salat tahajud, keutamaan-keutamaan salat tahajud, baik itu dari di dunia, keutamaan yang akan kita dapatkan di dunia seperti yang digambarkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79 sampai 81-nya. Kemudian fadilah salat tahajud yang kita akan nikmati nanti di sebelum kematian kita, di saat sakaratul maut, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi itu. Kemudian pasca sakaratul maut, setelah kita berada di alam kubur, seperti yang disebutkan nanti di dalam surah, bahkan dimulai dari awal sakaratul maut sampai kita berada di alam kubur itu digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Fajr 4 ayat terakhir. Kemudian nanti di akhir, tempat terakhir kita setelah Yaumul Mizan, hari perhitungan amal, tempat terakhir kita ditentukan salah satunya oleh tahajud kita, seperti yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai puncaknya di ayat yang ke-17-nya. Mudah-mudahan kita masih ingat Bapak Ibu. Kalau lupa, tengok rekaman kita yang bulan lalu. Nah Bapak Ibu, untuk malam ini kita akan bahas salatul witri, salat witir. Salat witir ini salah satu salat yang bahkan Nabi sampai wajibkan kepada diri beliau. Ini saking hebatnya salat witir, saking tingginya nilai salat witir itu Bapak Ibu, bahkan Nabi wajibkan kepada diri beliau. Apa kata Rasulullah? Ada 3 amalan yang wajib atasku, faraid alayya walakin tatawwu' lakum. Wajib atasku tapi sunnah bagimu, kata Rasulullah. Rasul tidak ingin mewajibkan kepada kita karena Rasul tidak ingin memberatkan kita umatnya. Tapi Rasul, poin pentingnya Bapak Ibu, Rasul sampai mewajibkan kepada diri beliau. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai amalan ini. Nah itu dia. Dan diantaranya adalah salat witir. Ada 3 kata Rasulullah, faraid alayya, yang wajib atasku. Apa yang 3 itu? Salatul duha wal nahar wa salatul witir.
sholat duha, berkorban, dan sholat witir. 3 amalan ini, sholat duha, berkorban, dan sholat witir ini bagi Nabi wajib hukumnya, karena Nabi yang mewajibkan. Bagaimana dengan sholat tahajud? Sholat tahajud Nabi sudah tertutup peluang, Nabi tidak bisa wajibkan lagi. Sholat tahajud itu juga sangat tinggi nilainya, bahkan spesial, dia menjadi spesial karena disebutkan secara langsung oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79 itu. Nah, tapi Nabi tidak bisa mewajibkan kepada diri beliau karena sudah dihambat, dikat oleh Allah dengan kalimat nafilatan lak wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam hendaklah kamu bertahajud sebagai ibadah nafilah, sebagai ibadah tambahan, ibadah sunnah bagimu. Nah, karena Allah sudah mensunnahkan, maka Nabi tidak bisa mewajibkan lagi. Tapi witir Allah tidak sunnahkan, Allah tidak sunnahkan secara langsung di dalam Al-Quran. Makanya Nabi punya peluang untuk mewajibkan kepada diri beliau. Kenapa? Karena tingginya nilai dari sholat itu. Nah, ini hebatnya Bapak Ibu. Oke. Bahkan saking tingginya nilai dari sholat witir ini disebutkan oleh Imam At-Tuwaijiri di sini. Kita lihat hukum dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-witru sunnah muakkadah hatta alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa fi'lihi wa adahu hadaran wa safaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mendorong kita, baik itu dengan ungkapan bahkan dengan perbuatan beliau sendiri, wa adahu hadaran wa safaran. Saking pentingnya salat witir ini tetap dituntut untuk ditunaikan baik kita sedang mukim hadaran wa safaran ataupun kita sedang safar. Jadi awak sedang safar pun Bapak Ibu tetap dituntut untuk menunaikan sholat witir ini. Hebat sekali, luar biasa. Hukumnya sunnah muakkadah karena ungkapan Rasul tadi. Karena walakin tatawwa' lakum kata Rasulullah, tapi sunnah bagimu kata Rasulullah. Karena Rasul mensunnahkan sehingga sholat witir itu derajat hukumnya sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah itu? Ma yaf'aluhu bihir Rasul wa yudawim alaiha. Apa sunnah itu Bapak Ibu? Kalau di kerajuan awak dapat pahalo, kalau tidak di kerajuan bukan tidak berdosa, rugi Pak. Nah, kalau kita tidak kerajuan rugi. Nah, memang tidak ada dosa tapi rugi. Nah, bako rugi harus nunggu besok malam lelai baru kita bisa mendapatkan nilai dari witir itu, dari sunnah itu. Nah, itu apanya Bapak Ibu. Jadi sunnah. Nah, sunnahnya itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu setengah trip di bawah wajib. Ma yaf'aluhu bihi Rasul wa yudawim 'alaiha. Yang dilakukan oleh Rasul wa yudawim 'alaih, dan selalu didawamkan. Tidak pernah didawamkan itu tidak pernah ditinggalkan. Wa yudawim 'alaiha, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mendorong kita untuk menunaikan salat tahajud ini, baik itu dengan ucapan-ucapan beliau, dengan pesan-pesan beliau, maupun bahkan dengan perbuatan beliau sendiri. Bahkan kita sedang safar sekalipun, salat witir ini tetap dituntut untuk ditunaikan. Berbeda kiranya Bapak Ibu dengan salat rawatib. Kita belum membahas salat rawatib kan? Salat rawatib itu Bapak Ibu bahkan sunnah ditinggalkan, kecuali rawatib fajar. Nanti kita akan bahas tersendiri itu. Kecuali rawatib fajar, salat sunat fajar. Nah, yang lainnya itu sunnah ditinggalkan. Sebelum dan setelah zuhur, sebelum asar, sebelum dan setelah maghrib, sebelum dan setelah isya, itu sunnah ditinggalkan di saat kita safar. Nah, meninggalkan sholat sunnah itu sunnah hukumnya. Nah, tapi tidak berlaku ternyata untuk sholat witir. Sholat witir
dia termasuk salat sunnah, tapi tetap dituntut untuk ditunaikan ketika kita melaksanakan safar. Nah, itu dia. Oke. Dalilnya dari mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat utama Rasulullah, masuk Islam 3 tahun menjelang Nabi wafat, tapi karena dia sadar dia terlambat masuk Islam, kemudian sehingga hari-harinya itu dihabiskan memang untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun cuman bersama dengan Rasul, tapi hadis-hadisnya luar biasa. Luar biasa hadisnya, luar biasa Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan dalam keseharian Rasulullah itu diperhatikan oleh Abu Hurairah, sehingga banyaklah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ini. Nah, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah, apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili bithalathin. Ausani khalili bithalathin. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausani, kata Abu Hurairah, telah menyampaikan, memberikan wasiat kepadaku, bithalathin, untuk menunaikan 3 hal. Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk menunaikan 3 hal, kata Abu Hurairah. Berarti pesan ini khusus disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Tentu pesan yang disampaikan kepada Abu Hurairah itu juga berlaku untuk kita kemudian. Apa pesan Rasulullah itu? La ad'uhunna hatta amut. Yang saya tidak pernah meninggalkannya sampai saya wafat, kata Abu Hurairah. Jadi ketika dipesankan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, mulai sejak itu Abu Hurairah selalu menunaikannya, bahkan sampai wafatnya Abu Hurairah. Nah, oke. Dan bahasanya diwasiatkan. Bahasanya diwasiatkan Bapak Ibu. Wasiat itu, biasanya wasiat itu bila munculnya Bapak Ibu? Kalau orang mati. Ya Pak. Kalau orang meninggal disampaikan pesan khusus. Nah, pesan khusus Bapak Ibu kalau disampaikan ketika meninggal itu lebih dalam keterimaannya dibandingkan dengan pesan-pesan yang disampaikan salamu idui. Bandingkanlah Bapak Ibu, nasihat-nasihat yang disampaikan orang tua misalnya selama beliau masih hidup, masih sehat, lalu adalah pesan-pesan yang sama disampaikan oleh orang tua ketika beliau sakit, bahkan sampai akan ajal beliau. Mana yang lebih dalam maksudnya? Yang akan meninggalkan? Akan meninggal. Ketika orang tua masih sehat, sanyinya pose, bahkan kadang-kadang orang tua tu awak cuy senyum. Nah, kadang-kadang kan awak cuy senyum. Tapi ketika beliau sakit, beliau akan meninggal, bahkan sampai menangi-nangi, berjanji awak supaya ndak akan melanggar, ndak akan meninggalkan pesan. Cuy itu benar. Dan pesan di hari-hari terakhir itu disebut kemudian dengan wasiat. Dan Abu Hurairah membahasakan pesan ini dengan bahasa wasiat. Berarti ini pesan yang paling penting, pesan yang sangat penting. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la aduhunna hatta amut. Apa pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah itu? Saumi 3 ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Berarti puasa ayyamul bait ya, ayyamul bait. Puasa ayyamul bait, puasa pertengahan bulan. Nah, itu pesan penting Rasulullah. Wa salatud duha, salat duha. Wa naumin ala witrin, wa naumin ala witrin, dan tidur di atas witir. Berarti witir dulu baru tidur. Kalau mau tidur maka tidurlah di atas witir. Kerajaan witir dulu baru lalu. Itu pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Berarti Bapak Ibu, ini juga menjadi dalil kemudian bolehnya witir sebelum tidur.
bolehnya witir sebelum tidur. Karena ada yang bertanya kemudian, Ustaz, awak bila serancaknya witir itu sebelum tidur atau nanti setelah tahajud? Maka kapan sebaiknya? Bila serancaknya Pak Ibu? Sebelum tidur atau setelah tahajud? Kedua-duanya bagus. Nanti kita akan lihat lagi yang setelah tahajudnya. Ya, tapi pesan yang disampaikan oleh, Bapak Ibu yang harus jadi catatan, kenapa Rasul memesankan supaya witir sebelum tidur kepada Abu Hurairah? Ini yang harus jadi pertanyaan bagi kita. Kan pernah juga Nabi tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, kapan kamu witirnya? Kata Abu Bakar, saya witir sebelum tidur. Saya witir sebelum tidur. Lalu ditanya lagi kepada Umar, Umar, kamu gimana, kapan kamu witirnya? Apa kata Umar? Saya witir nanti setelah tahajud, setelah sholat malam. Mana yang benar Pak Ibu? Abu Bakar atau Umar? Kedua-duanya batu akhirnya kan? Karena mungkin Abu Bakar salah lalu kemudian Umar yang benar, atau Umar salah kemudian Abu Bakar yang benar. Tidak. Kedua-duanya ternyata dibenarkan oleh. Kalau di kerajaan kedua-duanya? Oh, tidak bisa lagi. Pilih salah satu Pak. Ya, pilih salah satu. Ya, Rasul kayyuwan ya Pak. Ya, la witrani fil lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, jadi witir itu hanya sekali. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Abu Bakar yang memilih witir sebelum tidur, apa kata Rasulullah? Abu Bakar, engkau adalah orang yang paling hati-hati. Engkau adalah orang yang paling hati-hati. Kepada Umar, kapan kamu witir? Kata Umar, nanti ya Rasul, nanti malam, setelah saya sholat malam. Apa kata Rasulullah kepada Umar? Umar, engkau adalah orang yang paling teguh pendirian. Engkau adalah orang yang paling teguh pendirian. Kepada Abu Bakar, engkau adalah orang yang paling hati-hati. Takwi ndak dapat witir, maka di kerajaan dikajian witir sebelum tidur. Takwi beko takalo tengah malam, di kerajaan witir sebelum tidur. Abu Bakar, si Umar, karena Umar ini orang yang paling kuat, kokoh pendirian, kuat istiqomahnya Bapak Ibu, yakin benar. Bukan Abu Bakar tidak yakin akan dibangunkan, bukan. Tapi dia lebih khawatir dia tidak kebagian. Khawatir nanti akan tertidur dia. Walaupun nanti Bapak Ibu, tidurnya orang yang sudah berniat untuk sholat malam itu menjadi sedekah. Nanti menjadi sedekah tuh Bapak Ibu. Nanti kita lihat hadisnya. Tapi Abu Bakar ini karena dia ingin memastikan bahwa dia akan mendapatkan witir, kan ada nanti istilahnya ahlul witri. Orang yang menjadi ahli witir, yang selalu menunaikan witir. Abu Bakar karena khawatir dia tidak kebagian witir, takui beko takalo, kalau takalo walaupun itu dapat sedekah dari Allah, tapi jawabannya ruginya ketinggalan witir, maka dia kerjakan sebelum tidur. Umar bin Khattab karena dia yakin sekali akan dibangunkan oleh Allah, maka dia witirnya setelah tidur. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, naumin ala witrin, witirlah sebelum tidur. Berarti sifat dari Abu Hurairah itu mendekati sifat Abu Bakar. Itu yang jadi catatannya Bapak Ibu. Berarti Rasul melihat Abu Hurairah itu sifatnya lebih dekat kepada sifat Abu Bakar, sehingga Rasul pesan kepada Abu Hurairah supaya witir sebelum tidur. Al-wit wa naumin ala witrin, dan tidurlah sebelum di atas witir. Begitu pesan Rasulullah di hadis muttafaqun alaih. Ada di Al-Bukhari 1178 dan hadis Muslim nomor hadis 721.